Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Salam selamat sore Bapak Ibu. Shalom, bagaimana kabarnya? Sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita, tapi sebelumnya coba kasih salam satu dengan yang lain. Di samping, di belakang katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Baik, saya mengajak sama-sama kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sore hari ini kami mengagumi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Engkau menebus dosa kami dan kami boleh berdiri membawa korban persembahan pengagungan kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami sore hari ini. Yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur.
padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu. Kami angkat hati kami Tuhan. Yesus, kau perlindungan bagi kami, mengaku yang kau Tuhan. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Dengan iman katakan, ku mengasihi. Mari renungkan semua kebaikan Tuhan, semua perbuatannya yang ajaib bagi engkau dan saya. Terima kasih Bapa. Kau beriku kemenangan. Katakan ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur pada kami nyanyi. Senang bagimu di
Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
Shalom semua warga kerajaan. Shepherding in truth. Kita dipanggil untuk jadi shepherd. Bukan berarti kita harus jadi gembala sepenuh waktu. Karena itu saya tidak suka istilah pendeta. Itu pemimpin upacara. Kalau pastor lebih cocok, gembala lebih cocok. Di Bali saya jadi gembala. Dan mereka adalah meniru daripada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 2:25 dikatakan, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembala dan pemelihara. Manusia digambarkan seperti domba. Domba itu harus berjalan bersama-sama, mudah dikejutkan, mudah ketakutan, mudah bingung. Karena itu seorang shepherd akan berjalan di depan. Apa bedanya dengan cowboy? Cowboy jalan di belakang. Kalau shepherd ada di depan. Karena itu setiap daripada kita, setiap kingdom leader harus menjadi shepherd. Yesus membuat pernyataan, I'm the good shepherd. Ya, agapetos teknon, haleluya. Yang penuh kasih, yang baik, dan juga dia seorang poimen. Kita jadi teknon kesayangannya, tetapi lebih daripada itu agatos poimen. Dia adalah seorang poimen. Nah, poimen itu pemelihara. Domba itu harus dipimpin ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia tidak bisa makan di air yang bergolak. Hanya Yesus bisa memberikan hari-hari ini peace in your mind, peace in your soul, peace in your family. Shalom hanya datang dari Sar Shalom. Yesus berkata adalah gembala yang baik. Orang asing tidak akan mereka ikuti. Dan kalau Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu, kita mendengar cerita, saya belum lihat sendiri, maka gembala itu tidur jadi pintu untuk domba-domba itu. Kita melihat bagaimana Yesus menghadapi pencuri, perampok, serigala dalam Yohanes pasal 10. Dan dia membuat pernyataan, iblis itu pencuri, perampok, dan serigala, ya, hanya datang untuk membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, gembala yang baik, untuk memberikan kepadamu kehidupan. Sanctify them in thy truth. Kuduskan mereka dalam kebenaranmu. And thy word, firmanmu adalah kebenaran itu. Kalian jangan percaya dengan apapun yang di luar Alkitab kita. Jangan percaya. Kalau dikatakan ini itu, cek dengan firman Tuhan. Amen. Kalau tidak dari firman Tuhan, sudah, just forget it. Karena sekarang ini bukan lagi kita berhadapan dengan ular, kita berhadapan dengan naga. Kita tidak berhubungan dengan, tidak menghadapi serigala. Kita menghadapi monster. Tetapi jangan khawatir, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Menarik sekali Yohanes pasal 5. Yesus, anak domba Allah, dia masuk melalui gerbang domba, ya, melalui gerbang domba, karena dia juga adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Jangan lupa, yang harus terima dan dikatakan yaitu melalui pintu anugerah. Satu tempat yang bernama Bethsaida, gerbang domba, masuk ke tempat yang penuh anugerah, dan di situ ada domba yang kesakitan, orang yang lumpuh 38 tahun. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga kalau saya mendengarkan, Tuhan tanya, maukah engkau kubela? Maukah engkau kupelihara? Maukah engkau sembuh? Sekian lama, saudara-saudara yang kasih, saya mengikut Tuhan Yesus sudah 47 tahun ini. Dia adalah gembala yang paling baik. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu dipimpin pada air yang tenang dan berjalan di jalan kebenarannya. Tuhan memberkati kita, haleluya. Walk in truth with Jesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat
bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar sore hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tidak akan bisa memberi kasih tanpa kami memiliki kasih itu Tuhan. Tuhan Kau baik Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, jamah hati kami Tuhan. Ubah hati kami yang keras dan membeku ini Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Benar ya Tuhan. Katakan kepada Tuhanmu, amin. Oh, kami menyadari Tuhan, betapa oh my Lord, Tuhan Yesus,
Baik, tema bulan kita bicara compassion for the lost, yaitu belas kasihan untuk yang terhilang. Tapi kalau saudara ikuti minggu ketiga, tema kita itu tentang move by compassion, yaitu bergerak dengan belas kasihan. Saya percaya bahwa, tidak tahu saudara, tidak mungkin kita punya belas kasihan pada orang lain, sesama kita. Even itu istri, suami atau anak-anak, kalau kita belum mengalami belas kasihan Tuhan. Kalau kita mengalami belas kasihan Tuhan, pribadi yang adalah penuh dengan belas kasihan itu, penuhi kita, baru pasti mata kita bisa melihat, telinga kita bisa dengar, hati kita tergerak untuk bergerak dengan belas kasihan. Amin. Nah, makanya dasar kebenarannya kita lihat dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi belas kasihan yang Yesus tunjukkan itu dari hati. Bukan karena pengetahuan, karena mendengar teori orang lain, tapi dari hati. Ya. Karena mereka ia lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Semua kita pernah lelah, itu fisik. Tapi kita juga pernah capek, itu bicara jiwa. Sehingga waktu jiwa kita capek, tidak lagi diberi makan, mempengaruhi roh kita, bisa tidak lagi bernyala-nyala. Itu ahlinya adalah Yesus. Karena dia punya belas kasihan kepada mereka yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sedangkan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa sampai tidak bergembala? Karena kita lelah, capek. Makanya kita butuh belas kasihan Tuhan. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, semua yang Yesus buat, apa aja waktu dia di muka bumi, selalu berdasarkan karena belas kasihan. Belas kasihan kepada orang lumpuh, disentuh berjalan. Belas kasihan pada orang yang ekonominya sedang tidak baik-baik, dijamah, terjadi kelimpahan. Belas kasihan kepada keluarga yang tidak lagi harmonis, sentuhan tangannya, pandangan matanya, keluarga itu jadi harmonis. Dalam segala hal, dia selalu bergerak berdasarkan karena belas kasihan. Nah, kenapa itu? Karena belas kasihan itu bisa didengar sekalipun orang itu tuli. Sekalipun orang itu tuli, belas kasihan itu bisa didengar. Dan belas kasihan juga bisa dilihat sekalipun oleh orang itu adalah buta. Ya, itu bisa terjadi. Nah, makanya kalau sudah lihat, waktu Yesus bergerak dalam belas kasihan, dasarnya belas kasihan. Di dalam belas kasihan itu ada anugerah. Belas kasihan saudara dan saya bisa buat kalau kita berlatih menghidupi firman. Kemurahan juga bisa, tapi ingat anugerah tidak bisa. Hanya otoritas yang berdaulat, Tuhan sendiri. Haleluya. Hari ini kita bisa bernafas, sekalipun kita berdosa. Itu yang namanya anugerah. Hari ini saudara masih dilayakkan untuk hidup, itu adalah anugerah. Tapi dasarnya yang Yesus buat, itu belas kasihan. Nah untuk itu kita lihat, kalau kita lihat semua yang Yesus buat, itu dasarnya belas kasihan. Nah, kita sadarlah, termasuk saya, one day, satu saat, kita semua butuh belas kasihan itu. Ketika kita merasa lelah atau capek. Setuju? Yang butuh beri salam. Kamu butuh atau enggak? Saya butuh. Silakan salaman. Kita butuh. Nah, untuk itu kita belajar dari satu pasal ini,
seorang yang tidak diterima dalam lingkungannya, ditolak, dianggap licik, mencuri uang orang, sekalipun dia adalah di dalam pemerintahan, yaitu bagian perpajakan, bagaimanapun hidupnya ini, belas kasihan itu Tuhan turunkan bagi dia dan dia berubah. Yaitu dari bapak kita namanya Sakius. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Kepala lo ya. Kalau sekarang itu duanya. Dan ia seorang yang kaya. Liu pipisnya, hento chen, banyak uangnya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab apa? Badannya pendek. Ukurannya tidak memenuhi syarat. Masuk tentara pasti tidak diterima. Mungkin di bawah 1,65. Tapi kita lihat ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia cuma mau lihat Yesus yang lewat di situ. Bukan duduk makan bareng, bisa ngobrol, atau bersalaman. Enggak, cuma mau lihat dia lewat. Ya. Kalau zaman waktu saya KKR di daerah desa-desa, baik di Kupang, baik di Papua, maupun di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, di mana-mana. Kalau di daerah itu, begitu ada KKR, sulit dapat tempat, mereka naik pohon dan melihat. Jadi kita lihat di sini, seorang kaya punya pengaruh di dalam daerah itu, dia kepingin ketemu, lihat Yesus lewat. Badannya pendek. Malam ini, saudara yang saya kasihi, saudara mungkin tidak pendek secara fisik, tapi pendek dalam iman percaya saudara kepada Dia. Sehingga kadang-kadang up and down, yes dan no. Kadangkala bisa saja pendek dalam kepercayaan pada Dia. Waktu diberkati, amin. Bernyala-nyala melayani, tapi waktu tidak ada berkat yang lagi turun. Kita bilang, bosan lebih bagus istirahat dulu. Itu bisa pendek. Pendek di dalam hal keuangan. Begitu lagi diberkati, apapun saudara hitung, berkati, uang pakai, belas kasihan. Tapi waktu enggak, tapi punya tabungan banyak, hitung-hitungan, enggak lah. Itu pendek dalam satu pengertian. Nah, pendek dalam hal apa saudara yang tahu? Haleluya. Saudara mau menaik di pohon apapun untuk melihat Yesus. Dengar malam ini, saudara tidak akan ketemu Dia. Tapi kalau Sakius Tuhan tolong. Saya percaya malam ini Tuhan juga tolong saudara. Karena saudara adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Saudara diciptakan sangat berharga. Amin. Nah, untuk itu kita lihat, kira-kira apa yang kita bisa belajar dari satu pasal ini? Ayat yang berikut, 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan Sakius yang mengundang Yesus. Yesus mengundang dirinya sendiri. Bukan Sakius yang bereaksi pertama. Yesus yang bereaksi pertama. Nah, hari ini sama. Di pohon apa yang saudara tergantung, bingung, kepingin lihat dia lewat. Enggak, hari ini dia ada di sini. Dia ada bersama saudara. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada dalam rumah tanggamu. Dimanapun dia ada. Bisa saja karena pendek
dalam pengertian, pendek di dalam pemahaman kita. Dan dia ada di bawah pohon hari ini. Siapa namamu? Sebut di dalam hatimu. Turun, aku mau menumpang di rumahmu. Artinya dia mau tinggal hidup di dalam saudara. Haleluya. Jadi itu kekayaan sejati. Bukan finance, bukan perusahaan yang banyak, bukan punya segala-galanya, tapi adakah kekayaan sejati? Siapa dan apa yang tinggal dalam hidup saudara? Itu yang tadi saudara nyanyi, terhubung, bukan ritual. Haleluya. Amin. Makanya kadangkala Yesus yang hebat itu yang mau terhubung dengan saudara, kita nolak. Lebih sibuk kita dengan apa? Bisnis kita, lebih sibuk dengan hobi kita, lebih sibuk dengan sesuatu yang kita anggap lebih penting. Sehingga kalau ada waktu, baru aku ketemu Yesus. Kalau enggak, duit dulu, kedudukan dulu, jabatan dulu. Tapi buntut-buntutnya nanti kita cocok-cocokkan, kita bilang, aku cinta Tuhan. Cinta seperti ini itu ritual, bukan hubungan. Amin. Nah saya teruskan. Kalau kita sudah tahu Yesus ini yang mengundang dirinya. Terus, tetapi kita lihat, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di apa? Orang berdosa. Nah orang yang punya belas kasihan, itu seringkali juga ditolak kepada orang yang lagi buta dan tuli. Karena tidak paham seperti itu. Dan kita pun salah lagi buta dan tuli. Kita bilang, sudahlah, enggak usah firman-firman. Toh hidupku biasa-biasa aja. Tapi hari ini saya mengatakan, menghidupi firman Tuhan, itu luar biasa. Tapi kalau mengetahui firman Tuhan saja, itu hebat. Diam dalam firman Tuhan, itu hebat. Berada dalam firman Tuhan, itu hebat. Tapi mengetahui, itu juga hebat. Tapi yang luar biasa, menghidupi firman Tuhan. Amin. Nah, saya teruskan. Ayat 89, tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembali 4 kali lipat. Dengan baik-baik. Di sini Yesus tidak berkhotbah tentang perpuluhan. Yesus tidak berkhotbah tentang uang diakonia, persembahan, misi, gedung. Tapi saudara bisa lihat, karena Yesus bergerak dalam belas kasihan, anugerah itu turun. Terjamah Sakius, bukan karena firman yang diperkataan, bukan karena khotbah, bukan karena ada ibadah, tapi karena hubungan. People can change, dia berubah dan dia menerima perubahan. Lebih hebat lagi, saya percaya semua dia buat, disitulah baru dia bisa punya belas kasihan kepada orang yang dia buat salah. Dia akan gantikan 4 kali lipat. Yang tidak, setengah hartanya dia berikan untuk daerah itu. Dan ayat yang ke-10, ayat 9 bilang gini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, satu keluarga saya percaya, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, dari satu pasal ini, baru saya masuk kepada poinnya, apa itu? Mengalami belas kasihan Tuhan. Apa yang perlu kita hidupi? Baru kita bisa punya belas kasihan kepada orang yang segereja, seiman maupun sesama. Kita lihat ayat 3 dan 4. Ia berusaha melihat orang, apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di sini.
Saya punya pengertian yang saya terima dari 34 ayat 34 ini yang perlu kita latih untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Memiliki kemauan dan inisiatif. Katakan memiliki kemauan dan inisiatif. Orang yang memiliki kemauan dan inisiatif, dengar baik-baik, pasti orang itu mau merendahkan hatinya. Menomorsatukan kepada orang yang dia tuju, yang dia butuhkan. Menomorsatukan kepada orang yang dia lapar dan haus. Itu pribadi Yesus yang adalah firman. Halo? Jadi ini yang harus kita buat. Memiliki kemauan dan inisiatif. Saudara datang di sini, masih di atas pohon, turunlah. Dia mau datang ke rumah saudara. Saudara punya kemauan untuk memiliki kemauan untuk inisiatif. Ya, aku siap Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Selama saudara tidak punya kemauan dan inisiatif, saudara tidak mungkin punya belas kasihan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami itu. Suami istri sedang cekcok. Kata kuncinya saudara dengar firman tahu, harus mengampuni dan mengasihi. Tapi waktu saudara dengar itu, saudara tidak memiliki kemauan dan inisiatif untuk menerima itu. Makanya saudara tidak menerima belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu tetap Tuhan berikan. Persoalan bukan di Tuhan, di diri kita. Haleluya. Amin. Jadi memiliki kemauan dan inisiatif. Orang yang memiliki kemauan dan inisiatif selain rendah hati, artinya dia memiliki rasa butuh, lapar dan haus. Punya rasa lapar dan haus. Jadi waktu dia baca firman, dia renungkan firman, dia perkatakan firman, dan dia lakukan itu. Bukan karena harus diperintah atau berikan satu keharusan. Karena terhubung, dia akan ambil dan punya mau inisiatif untuk melakukan itu. Haleluya. Ini dia. Dan lebih daripada itu, dengar baik-baik, bahwa orang yang punya kemauan, memiliki kemauan dan inisiatif, itu akan terjadi. Dia akan memiliki kepercayaan yang benar, baru menghasilkan kehidupan yang benar. Haleluya. Semua percaya Yesus Tuhan? Kenapa kita bisa tidak hidup dalam kebenaran? Kita percaya tapi tidak memiliki kepercayaan yang benar, maka hidup kita tetap salah. Haleluya. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara bimbang? Bingung dengan keadaan sekarang. BBM naik. Mau bikin apa? Dia juga tidak turun. Betul atau tidak? Tapi kalau kita punya kepercayaan yang benar, kita bisa hidup benar. Kalau burung pipit Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Hal sekecil apapun, rambut di kepala jatuh, dia hitung. Dan mungkin dia tidak tahu masalah urusan kampung tengah saudara. Dia peduli dan dia pasti buat yang terbaik. Kita harus memiliki kepercayaan yang benar, baru menghidupi kebenaran. Sekarang saudara bilang, saudara percaya Yesus Tuhan. Tapi mulutnya bohong. Itu bukan memiliki kepercayaan yang benar. Makanya hidupnya salah. Apapun yang dikerjakan tidak berhasil. Tidak berbuah, tidak diberkati. Karena kepercayaan salah, hidupnya salah. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara punya kepercayaan benar, Yesus ada di mana? Di mana-mana ada juga dalam saudara. Kalau ada dalam saudara, saudara duduk di sini, saudara tahu, saudara bersama dia. Saudara pulang, sekalipun pendeta tidak bilang, pulanglah dalam berkat Tuhan, saudara tetap yakin, sumber berkat sudah ada dalam saya, pasti tetap diberkati. Apapun yang pendeta buat, khotbahnya biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa itu ada dalam saudara, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Setiap jalan apa yang saudara hadapi, tetap ada kebenaran. Pengertian itu memerdekakan saudara dan membawa kehidupan. Nah itu kepercayaan yang benar.
Kalau enggak, setiap minggu saudara ikut ibadah, memiliki kepercayaan salah, tetap hidup saudara salah. Halo? Saudara bilang, aku sudah tepuk tangan. Sampai otot-otot lengan saya ini agak capek. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Tidak ada berurusan dengan kepercayaan yang benar. Memiliki kepercayaan dengan otot. Memiliki kepercayaan yang benar. Menghidupi apa yang kita percaya. Itu yang ada dalam Sakius. Dia akan berpikir begini, aku ini licik, ambil uang orang dengan cara tidak benar. Aku ini sadis. Kok Tuhan mengundang dirinya mau datang ke rumahku? Waktu Tuhan bilang, turunlah, aku mau ke rumahmu. Dia memiliki kemauan dan inisiatif. Dia tahu, di dalam pribadi ini, ada kemerdekaan yang hebat. Dia tetap pergi. Orang-orang lain pun menilai kenapa Yesus mau di dalam orang berdosa. Yesus tetap lakukan karena belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Mungkin juga saudara yang tadi hadir di ibadah sore ini dengan asyir tidak senyum dengan saudara. Saudara pikir kurang hangat ibadah di sore hari. Kehangatan tidak akan dapat diasyir. Hanya dalam pribadi Yesus yang sanggup memberi kehangatan yang sempurna bagi saudara. Haleluya. Kalau tidak kita jadi kecewa. Saudara pindah gereja yang menggembalakan juga manusia. Yang ada juga aturan manusia. Mau kemana-mana. Burung gereja juga pindah-pindah gedung. Sekalipun pindah di gedung yang bukan gereja, dia tetap burung gereja. Saudara kemanapun mungkin tetap Kristen, tapi punya kebenaran yang salah. Saudara adalah hidup selalu salah. Tapi mari hari ini, ketemulah dia. Temuilah dia. Kamu akan mengalami keajaiban, mujizat dalam nama Yesus. Itu kebenaran yang ayat 3 dan 4 yang perlu kita latih. Dan kita lihat kebenaran yang berikut. Ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Kebenaran dari ayat yang ke-6 ini ada bicara tentang meresponi dengan sukacita. Bukan hanya meresponi, tapi meresponi dengan apa? Sukacita. Satu rahasia orang yang meresponi dengan sukacita adalah selalu bersyukur terus-menerus, bukan menyesal. Saya percaya Sakius terus bersyukur kalau Tuhan mau numpang di rumahnya. Masa lalunya dia tahu semua pasti dibereskan. Masa depannya dia tahu tetap cerah. Orang yang meresponi dengan sukacita. Dan orang yang meresponi dengan sukacita, bukan hanya itu. Dia tahu bahwa bukan terjadinya atas diri dia, tapi yang terpenting, tetapi atas apa yang Kristus Yesus Tuhan di dalam kita dan lakukan melalui kita. Itu yang terpenting. Itu yang orang meresponi dengan sukacita. Saudara dapat berkat, dapat mujizat, kesembuhan. Bukan mujizat kesembuhan itu yang terutama. Tapi apa yang Yesus lakukan dalam diri saudara, melalui saudara mau merespon dengan sukacita, itu yang terpenting. Amin. Karena kita mesti tahu, hidup itu adalah kesempatan. Setuju? Kesempatan kalau begitu datang, kita lewati, itu tidak akan terulang lagi. Setuju? Tapi tidak perlu putus asa. Sekalipun kesempatan itu telah hilang, waktu itu tetap ada untuk saudara. Untuk memperbaiki hidup kita, untuk jauh lebih baik bersama dengan dia. Itu belas kasihan Tuhan. Makanya, dengar baik-baik. Iman dan doa, itulah vitamin untuk kesehatan kita. Baik kesehatan roh kita, tetap bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh yang sehat. Tanpa iman dan doa ini tidak mungkin.
Nah, iman itu seperti taman. Dengar baik-baik. Air itu gambaran tindakan. Tanaman di dalam taman akan hidup subur kalau diairi. Imanmu akan tumbuh subur, berbuah-buah kalau bertindak. Haleluya. Haleluya. Makanya orang yang meresponi dengan sukacita, dia tahu bahwa dia harus bukan hanya dengar kebenaran, tapi menghidupi kebenaran. Untuk dia menikmati perjanjian apa? Janji Tuhan. Iman itu apa kata firman? Doa itu artinya surat cinta yang kita kirim kepada Tuhan. Tapi surat cinta Tuhan sudah dia kirim pada kita, itu firman-Nya. Kalau kita doa tidak sesuai dengan surat cinta yang dia sudah kirim, doa kita tolalit, enggak connect, nyangkut di satelit yang mana enggak tahu. Tapi kalau kita doa, kirim surat sesuai dengan surat cinta, saya percaya dalam nama Yesus semua akan terjawab, semua akan terrealisasi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang adalah jawaban. Ya, kita lihat ini. Jadi ini yang namanya meresponi dengan apa? Sukacita. Apapun sakit saudara, saya percaya Tuhan itu penyembuh. Apa yang dia janjikan pasti. Makanya kita terus mesti belajar. Hal-hal apa termasuk hari ini? Apa yang kita belum mungkin meresponi dengan sukacita. Nah, kita perlu latih itu, ya. Dan jalan menuju kepada sukacita tidak ada lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Dan ingat, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Kita harus memiliki kepercayaan yang benar. Baru kita bisa. Kita tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara. Kalau saudara tahu dia lebih dulu mengasihi saudara, kasih itu sudah ada. Waktu kita bertindak, kasih Tuhan itulah yang menguasai kita. Sehingga yang kita buat, kita bisa lakukan all about Jesus. Semua karena Tuhan. Bukan karena kita. Makanya harapan saya, saudara boleh bersyukur. Saudara boleh berterima kasih dengan Tuhan kepada pribadi-pribadi hamba Tuhan yang saudara senang. Tapi saya mau katakan, jangan berfokus pada pribadi itu. Saudara akan hidup bingung dan kecewa. Karena tidak ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk yang ngomong ini, yang luar biasa hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan doakan saudara, saudara diberkati. Pak, karena Bapak berdoa, saya diberkati. Ini persembahan untuk Bapak. Bukan. Seorang hamba Tuhan, apalagi saudara di Rock, we help you to fulfill your destiny. Kita ini cuma sebagai seorang hamba Tuhan, tugas kita lakukan doa. Sampai terjadi mujizat, keajaiban. Karena orang itu dengan Tuhan. Haleluya, maka itu terjadi. Sebenarnya saudara bilang sebagai terima kasih, silakan. Tapi jangan memiliki kepercayaan yang salah. Sehingga saudara hidup salah terus. Tidak mengalami revival dalam hidup saudara. Ya, kalau Sakyus tertolong, saya percaya saudara juga pasti Tuhan tolong. Kalau kita meresponi dengan apa? Sukacita. Bukan karena ketakutan. Saya saksikan yang sama. Waktu saya melayani di satu pedalaman, yaitu di Papua. Malam hari saya ketemu ada orang yang sedang kerasukan. Diminta untuk saya layani dia. Waktu berdoa untuk ibu tersebut, dia seorang ibu. Tiba-tiba, sudah tahu kunang-kunang yang ada klip itu, jatuh kurang lebih 3-7 ekor. Waktu itu jatuh dan mati di lantai, ibu itu merdeka. Senang dong keluarga itu. Tapi yang Tuhan percayakan saya, waktu itu berlatih, doakan itu. Baru di situ, pulang saya mau di tempat penginapan. Ternyata, saya diare dan muntah ber, yang keluar itu kayak lumpur, hitam coklat.
Nggak enak. Dan terganggu saya, nggak bisa tidur. Baru saya mengerti pelajaran begitu. Orang berperang, peperangan rohani, bukan waktu kita menghadapi. Sesudah itu, Dia yang akan datang mencari kita. Makanya saudara sering kali dengar hamba Tuhan, capek aku doakan orang, capek. Habis khotbah pulang, letih, loyo, lelah. Kan aneh, lagi melayani, singer, nyanyi dengan semangat, pulang suaranya serak. Itu tetap kita tahu. Kita perlu waspada justru sesudah kita pelayanan. Termasuk hari ini saya. Dari pagi dan malam ini. 1, 2, 3. Nah kita mesti tahu. Nah waktu saya ngalami itu pelajaran pertama. Sudah doa, tidak terjadi. Tiba-tiba ada satu impresi membuat saya bingung. Karena rasanya ada hal yang aneh, tidak masuk akal, jijik dan kotor, tapi tidak kotor. Itu tiba-tiba saya disuruh ke satu sungai, airnya mengalir kencang dan bersih. Tapi di atas itu ada tempat orang BAB. Is the problem. Mikir saya, kalau tiba-tiba ada yang ngambang, kalau mas yang gampang tidak apa-apa. Mikir saya, tidak sehat dong. Tapi itu dengan keras. Jangan saudara niru-niru ya. Ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan dan ini bukan pelajaran. Ini pengalaman. Beda ya. Karena Tuhan sedang latih saya. Apapun yang masuk akal, aku bikin yang tidak masuk akal. Di situ aku berperkara. Saya ikuti aja. Saya sambil lihat-lihat, ada yang ngampung enggak? Tapi bersih. Batu saya kandang, dalam nama Yesus kalau ini suaramu, aku lakukan. Seketika itu, sembuh total, nama Tuhan dipermuliakan. Sama hari ini kan, Sakius mesti berpikir, tidak masuk akal. Raja Tuhan Juru Selamat yang mengundang dirinya untuk datang ke rumahnya. Setuju? Kalau Sakius berpikir seperti itu, dia akan tidak menikmati belas kasihan Tuhan. Hari ini sama. Ada kala Tuhan bisa bikin tidak masuk akal. Karena akal kita itu terbatas. Tuhan tidak terbatas. Baik. Kita terus. Ayat yang ke-7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah apa? Orang berdosa. Saya percaya Sakius juga mendengar. Ngomelan mereka, keluhan mereka. Kenapa harus perhatikan orang itu? Pemungut cukai yang jahat. Tapi kita lihat. Sakius tidak goyah. Iman percayanya. Konsisten. Pada fokus yang dituju. Konsisten pada fokus yang dituju. Nah, orang yang konsisten pada fokus yang tujuan Tuhan, yang dituju, itu adalah diciptakan Tuhan sejak kitab Kejadian, serupa dengan gambarnya. Jadi tujuan kita, hidup kita mewujudkan gambar Tuhan. To be rock, to be representative of Christ's kingdom. Mewujudkan gambar Tuhan. Itu kita. Makanya kita punya juga misi exalting the Lord. Menomorsatukan, meninggikan Tuhan. Konsisten pada fokus yang dituju. Nah, jadi fokus kita harus kepada tujuan Tuhan. Bukan pada halangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup. Haleluya. Jadi kalau Sakius fokus pada perjalanan hidupnya, dia akan menerima belas kasihan Tuhan. Tapi dia konsisten pada fokus yang tuju yang menyuruh dia, aku mau menumpang di rumahmu. Nah, makanya kita perlu ketemu di titik-titik mana dalam hidup kita yang kita belum fokus kepada tujuan Tuhan. Itu kita mau ambil putusan berubah. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saya teringat. Satu waktu saya menolong seorang yang hidup di dalam permainan secara teologi dia mengerti, secara kuasa gelap juga dia belajar, secara talenta dan skill dia hebat, pintar masak,
Dia juga bisa main gitar, bass, perbaiki apa saja. Tapi yang saya lihat heran, satu waktu istri saya dengan dia dalam satu mobil, dia ngamuk, dia minta keluar dari mobil, istri saya tidak mau, dia pecahkan kaca mobil itu, dan dia makan itu kacanya. Itu kuasa gelap. Yang lebih lagi, kadang-kadang kalau dia dikejar, dia naik di pohon, dia bisa tidur tenang di atas batang pohon. Kalau bicara ayat, dia jago. Tapi kuasa gelap, dia juga jago. Dia bikin penipuan banyak. Satu waktu saya ketemu dia sengaja bikin untuk perpecahan saya dengan istri saya. Tapi waktu saya lihat kebohongan orang ini, bohong itu temannya iblis. Saya bilang istri saya dengan suara sentakan saya, sayang, kamu ikut dia atau ikut saya? Kalau kamu ikut dia, kita pisah sementara supaya kamu mengerti kebenaran. Tiba-tiba istri saya bilang, tidak, saya ikut kamu, oke? Dan saya mulai ngomong ke dia, kalau kamu mau kepada Tuhan, melalui apa yang Tuhan percaya pada kamu mau bertobat, mau dibentuk, karena kamu bohong. Semua yang kamu katakan itu palsu. Ternyata dia tidak mau. Ya, akhirnya dia keluar. Tapi sudah tahu, dari hidup anak ini, banyak orang ditipu. Dia keluar, karena dia buronan dari Jakarta. Lari ke Bali, kami punya belas kasihan, terima dia. Jadi belas kasihan, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kita bisa tertipu. Dan sampai hari ini, saya tidak tahu dia kemana, dan saya berharap dia bisa bertobat. Jadi kita harus juga hati-hati tentang yang namanya konsisten pada fokus yang dituju. Kita hanya pada Yesus. Tapi ingat, apa yang saya ngalami, saya tidak rugi. Makanya saya kata kamu ini, apa yang kita harapkan selama itu tidak sesuai kenyataan, percayalah, di balik itu Tuhan akan bikin yang jauh lebih baik untuk hidup kita. Dan hari ini saya makin mengerti, kalau orang-orang yang ngomongnya gede, punya inilah, bikin inilah, saya mulai renungkan dengan Tuhan, ini bohong. Dan bohong itu Tuhan benci. Apapun yang kamu buat, tidak akan mengalami perubahan. Berbuah, apalagi berbuah banyak dan tetap. Sudahlah, jangan bermuka dua dengan Tuhan, jangan sembunyi. Sekalipun saudara naik pohon, sepertinya mau, ada belas kasihan. Tapi Tuhan minta kemurnian hatimu dalam konsisten pada fokus yang dituju. Hidup sama seperti dia hidup. Dan orang yang konsisten pada fokus yang dituju, saya percaya, dia akan baca firman, renungkan firman, tidak perlu diawasi. Setuju? Dan dia tidak perlu, dia berkarya apa saja yang dia lakukan, dia buat apa saja, dia tidak perlu minta diawasi, tidak perlu minta untuk dipaksa, dia lakukan dari segenap hati. Amin. Dan yang hebat lagi, orang-orang yang konsisten pada apa yang dituju, tidak perlu diminta bertanggung jawab, dia akan bertanggung jawab. Makanya saya harap, kalau saudara tidak suka dengan pembicara siapa saja tidak sesuai, tidak usah buat surat kaleng, tidak ada gunanya. Tulis saja nama, hadapi siapa yang saudara lihat yang tidak sesuai dalam perbuatannya dia. Akan diselesaikan secara karismatik supaya ada damai sejahtera, pesta kerajaan Allah terjadi. Haleluya. Karena bagi saya lucu, ada ayatnya bilang tuh, orang yang punya kepercayaan benar, kalau ada saudaramu bersalah, tegur 4 mata. Kalau enggak mau, panggil 2-3 orang saksi. Kalau enggak mau, anggap aja hatinya menjauh dari Tuhan karena dia enggak mau. Itu firman. Kita tidak usah keluar dari kebenaran. Kalau kita konsisten pada apa? Fokus yang apa? Dituju. Dan yang berikut ke-8. Ayat 8. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, lihat di sini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembali apa? 4 kali lipat. Ada tindakan untuk berubah. Haleluya. Pemungkut cap
cukai yang jahat. Tuhan tidak mengintimidasi dia. Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan tidak khotbah tentang ayat apapun. Tentang pertobatan, tentang keuangan, tidak ada. Tapi saya percaya, karena Yesus bergerak berdasarkan belas kasihan, tiba-tiba anugerah turun. Sakyus terjamah. Ini orang yang adalah Tuhan yang hebat. Dari situlah dia ada tindakan untuk berubah. Amin. Dan bukan hanya itu berubah dia. Saudara akan lihat. Dari apa yang dia buat, akibat apa yang dia buat. Bukan seisi rumahnya diselamatkan. Tapi daerah itu orang-orang yang miskin semua dicukupkan. Sama, waktu itu mungkin sedang dihadapi juga BBM naik. Tapi karena waktu itu terjadi revival dalam keuangan. Mereka tidak mengeluh lagi. Mereka bilang, Tuhan berdaulat bersama kami. Kami nikmati pesta berkat. Amin. Yang lain juga, jiwa mereka sakit karena menghadapi Sakyus. Tapi jiwanya pun dipulihkan. Haleluya. Dan bukan hanya keuangan jiwa, Sakyus pun mengalami perubahan. Jadi di sini kita lihat, Sakyus mengalami belas kasihan. Baru dia punya belas kasihan kepada orang-orang yang dia tipu maupun harta yang dia punya, dia bagikan pada orang lain. Jadi bagi saya begini, khotbah tidak membuat seseorang berubah. Pengajaran tidak membuat seseorang berubah. Itu cuma perlengkapan untuk mengerti pengetahuan kebenaran. Yang buat berubah diri kita dengan Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi dia. Jadi ada tindakan untuk apa? Berubah. Nah, kita perlu tahu tindakan kita adalah khotbah yang tanpa suara, tapi gemanya sangat kuat. Setuju? Dan bukan hanya itu, kita harus selalu mengubah, memperbaharui, meremajakan diri kita sendiri. Jika kita tidak, maka kita akan menjadi keras tetap, kaku dan tidak mau melihat belas kasihan Tuhan. Dan lebih lagi, saudara beritahu, untuk kita bisa membuat perubahan di dunia ini, kita tidak harus menjadi yang terbaik, kita harus menjadi orang yang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Haleluya. Kita bisa punya belas kasihan kalau kita mengalami belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Terjadi pesta keselamatan. Kalau tadi saudara baca di dalam ayat yang ke-10 dibilang begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi untuk mengalami belas kasihan Tuhan, ada hal yang perlu kita lakukan, memiliki kemauan dan inisiatif, meresponi dengan sukacita, konsisten pada fokus yang dituju, ada tindakan untuk berubah. Selamat kita masuk di dalam minggu ketiga ini, bergerak dalam belas kasihan. Saudara butuh dulu belas kasihan. Dan saya percaya kiranya ini bisa mengarahkan saudara, menuntun saudara bagaimana untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Jesus bless you and your family abundantly. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Pastikan setiap dari kita sudah mendapatkan anggur dan roti. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan, silahkan angkat tangan. Nanti rekan-rekan Asyur akan membantu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang perlu kita ingat di dalam kita menerima perjamuan kudus. Yang pertama, kita menerima perjamuan kudus dengan pengertian yang benar.
perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya yang berdosa. Kedua, kita menerima perjamuan kudus dengan sikap yang benar. Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pastikan di dalam diri kita, hati kita, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam dan kemunafikan, sehingga kita menerima berkat dari Tuhan ketika kita makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Biarlah kami senantiasa mengingatkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami manusia yang berdosa, sudah Engkau ampuni, Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga roti dan anggur ini dosa kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, percayakah kita bahwa cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat korban tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hati kami seperti hati-Mu, memiliki belas kasihan pada orang-orang yang tersesat dan terhilang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih buat belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat janji-Mu. Sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat daripada Bapa, kasih daripada Yesus, dan sukacita daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.